Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ayu Fadila dari Prodi Manajemen 19A2. Di sini saya akan membahas kembali mengenai bab 6, yaitu The Organization of the Frame. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, ada garis besar yang terdiri dari headline, pengantar, metode pengolahan input, biaya transaksi, pengadaan input optimal, masalah agen utama, dan menjawab headline. Berikutnya yaitu judul. Google membeli Motorola Mobility untuk diintegrasikan secara vertikal. Google membeli Motorola Mobility seharga $12,5 miliar. Ini move menandai upaya Google untuk berintegrasi secara vertikal pasar perangkat keras ponsel cerdas. Pakar industri mencatat itu pembelian akan memungkinkan Google untuk membangun prototip dan perangkat keras canggih yang akan membantu mengarahkan perangkat lunak mitra bisnis ke arah yang diinginkan Google. Google mengandalkan peningkatan koordinasi antara perangkat lunaknya dan perangkat keras Motorola serta pengurangan risiko yang terkait dengan integrasi vertikal yang melebihi biayanya. Jika Anda adalah pembuat keputusan di Google, apakah Anda akan melakukannya? Integrasi vertikal yang direkomendasi. Pengantar. Dalam bab 5 ini, kita melihat bagaimana seorang manajer dapat memilih campuran input yang meminimalkan biaya produksi. Namun, analisis kami dalam bab itu meninggalkan dua pertanyaan penting yang belum terselesaikan. Yang pertama, apa cara optimal untuk memperoleh campuran input yang efisien ini? Kedua, bagaimana pemilik perusahaan memastikan bahwa para pekerja mengarahkan upaya maksimal konsisten dengan kemampuan mereka? Dalam bab ini, kami membahas dua masalah ini. Adapun peran manajer, yang pertama, dapatkan masukan dengan biaya paling rendah. Cara seperti poin B, memberikan insentif bagi pekerja untuk mengarahkan upaya. Yang ketiga, kegagalan untuk mencapai hasil ini. Titik seperti A. Yang keempat, mencapai poin seperti manajer B. Harus gunakan semua input secara efisien dan dapatkan masukan dengan biaya yang paling murah. Metode. Berikutnya adalah metode pengolahan input. Pertimbangkan manajer perusahaan persewaan mobil. Satu masukan diperlukan untuk menghasilkan keluaran atau renta mobil adalah servis mobil tune-up, penggantian oli, pekerjaan pelumas, dan sejenisnya. Itu manajer memiliki 3 opsi. Yang pertama, cukup bawa mobil ke perusahaan yang melayani mobil dan membayar harga pasar pelayanan. Yang kedua, menandatangani kontrak dengan perusahaan yang melayani mobil dan bila diperlukan, membayar harga yang dinegosiasikan dalam kontrak untuk layanan tertentu itu. Atau yang ketiga, membuat di dalam perusahaan sebuah divisi yang melayani mobil. Selanjutnya, yang kedua adalah metode pengolahan input. Yang pertama, bursa spot atau beli input sering digunakan saat input distandarisasi. Keuntungan utama memperoleh input dengan pertukaran spot adalah bahwa perusahaan tersebut dapat berspesialisasi dalam melakukan yang terbaik. Yang kedua adalah kontrak, memperoleh masukan berdasarkan kontrak.
Hubungan formal antara pembeli dan penjual yang mewajibkan pembeli dan penjual pertukaran sesuai ketentuan yang ditentukan dalam dokumen hukum. Kontrak juga memungkinkan perusahaan pembelian memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membeli tidak standar, masukan yang pemasoknya mungkin tidak banyak, kerugian, mahal di lingkungan yang kompleks, integrasi vertikal, menghasilkan input secara internal. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan input yang sangat tidak standar. Kerugian, kehilangan spesialisasi dan dapat meningkatkan biaya organisasi. Berikutnya adalah biaya transaksi atau investasi khusus. Biaya transaksi yang pertama, biaya untuk memperoleh input di atas jumlah yang dibayarkan ke input pemasok, termasuk 1. Cari biaya. Biaya mencari pemasok yang mau menjual input tertentu. Yang kedua, biaya negosiasi. Biaya ini mungkin dalam kaitannya dengan biaya peluang waktu, biaya hukum, dan lain sebagainya. Investasi atau pengeluaran lain yang diperlukan. Beberapa transaksi bersifat umum, sementara yang lain khusus untuk hubungan perdagangan. Berikutnya, investasi khusus. Investasi yang dilakukan untuk memungkinkan dua pihak untuk bertukar tetapi memiliki sedikit atau tidak sama sekali nilai di luar hubungan pertukaran. Jenis investasi khusus. Yang pertama, kekhususan lokasi untuk meninggal biaya transportasi. Yang kedua, kekhususan aset fisik perlengkapan modal dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari pembeli tertentu dan tidak dapat langsung beradaptasi untuk menghasilkan input yang dibutuhkan oleh pembeli lain. Yang ketiga, aset khusus. Investasi umum yang dibuat oleh perusahaan yang mengizinkannya bertukar dengan pembeli tertentu. Yang keempat, modal manusia. Dalam banyak hubungan kerja, pekerja harus belajar keterampilan khusus untuk bekerja di perusahaan tertentu. Yang berikutnya adalah investasi khusus, menimbulkan biaya transaksi yang lebih tinggi. Yang pertama, tawar-menawar yang mahal, biasanya tidak ada harga pasar untuk input. Yang kedua, kurangnya investasi, tingkat investasi khusus seringkali lebih rendah dari tingkat optimal atau kualitas rendah. Yang ketiga, oportunisme dan masalah hold up. Yang keempat, oportunisme menyatakan bahwa manusia umumnya mementingkan diri sendiri dan akan memanfaatkan orang lain bila memungkinkan. Yang kelima, masalah penahan adalah situasi di mana dua pihak mungkin bisa bekerja paling efisien dengan bekerja sama, tetapi jangan melakukannya karena kekhawatiran bahwa mereka dapat meningkatkan tawar-menawar kepada pihak lain, kekuasaan, dan dengan demikian mengurangi keuntungan mereka sendiri. Investasi dan kontrak khusus panjangnya. Panjang kontrak yang optimal mencerminkan a trade-off ekonomi fundamental antara biaya marginal dan manfaat marginal dari perluasan panjang kontrak. Semakin lama kontraknya, semakin sedikit fleksibilitas yang dimiliki perusahaan dalam memilih pemasok input. Untuk alasan ini, file biaya marginal dari panjang kontrak adalah miring ke atas. Manfaatnya dapat bervariasi dengan lamanya kontrak, tetapi untuk kesederhanaan yang kami miliki menggambar kurva MB datar. Yang kedua, investasi dan kontrak khusus panjang. Panjang kontrak yang optimal akan meningkat bila tingkat spesialisasinya, investasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi sebuah pertukaran meningkat
Untuk melihat ini, perhatikan itu sebagai khusus investasi menjadi lebih penting. Para pihak menghadapi biaya transaksi yang lebih tinggi setelah kontrak berakhir. Yang ketiga, investasi dan kontrak khusus panjang. Peningkatan ini dalam kompleksitas lingkungan kontrak meningkatkan biaya marginal untuk menulis kontrak yang lebih panjang dari MC0 ke MC2. Menghadapi prospek seperti itu, seorang manajer mungkin ingin menggunakan metode lain untuk dapatkan masukan yang diperlukan. Mintalah perusahaan mengintegrasikan secara vertikal dan membuat masukan diri. Yang keempat adalah investasi dan kontrak khusus panjang. Penurunan ini dalam kompleksitas lingkungan kontrak dan masa depan lingkungan ekonomi menjadi lebih pasti, menurunkan biaya marginal menulis kontrak dari MC0 ke MC1. Berikut adalah grafik dari optimal input procurement. Selanjutnya adalah agen utama yang terdiri dari masalah, manajer pemilik, dan manajer pekerja. Yang pertama, masalah agen utama. Terjadi ketika kepala sekolah tidak dapat mengamati upaya agen. Contoh, pemilik atau kepala sekolah tidak dapat mengamati upaya manajer atau agen. Yang kedua, contoh, manajer atau kepala sekolah tidak dapat mengamati upaya pekerja atau agen. Yang kedua, masalah, kepala sekolah tidak dapat menentukan apakah hasil dari usaha agen yang rendah atau karena kesialan. Yang ketiga, manajer harus mengenali adanya masalah prinsip agen dan menyusun rencana untuk menyelaraskan kepentingan pekerja dengan kepentingan perusahaan. Yang keempat, yaitu pemilik harus membuat rencana yang selaras dengan kepentingan manajer para pemegang saham. Berikutnya adalah memecahkan masalah di antara pemilik dan manajer. Yang pertama, insentif internal yang terdiri dari kontrak insentif. Yang berikutnya, opsi saham bonus akhir tahun. Yang kedua adalah insentif eksternal yang terdiri dari reputasi pribadi dan potensi untuk diambil alih. Berikutnya, memecahkan masalah antar manajer dan pekerja. Pertama, bagi hasil. Jika kuantitas dan kualitas output menjadi perhatian, bagi hasil adalah sangat baik motivator. Pembagian pendapatan. Jika sulit bagi manajer untuk memantau upaya pekerja dan ada ketidakpastian mengenai seperti apa penjualan nantinya, bagi hasil adalah motivator yang efektif. Tarif satuan. Jika diinginkan untuk menghasilkan output tingkat tinggi dengan sedikit penekanan kualitas, skema gaji persatuan bekerja dengan baik. Jam waktu dan pemeriksaan tempat. Jika semua yang diinginkan manajer dari seorang pekerja adalah agar pekerja tersebut muncul di tempat kerja, tingkat upah per jam dan jam waktu membentuk skema insentif yang sangat baik. Kesimpulan yang pertama, metode optimal untuk memperoleh input tergantung pada sifat biaya transaksi dan sifat khusus masukan yang diperoleh. Yang kedua, untuk mengatasi masalah prinsipal agen, prinsipal harus menyusun rencana untuk menyelaraskan menjawab berita utama perangkat lunak dan perangkat keras ponsel cerdas membutuhkan banyak interoperabilitas agar berfungsi dengan baik bersama. Ini berarti produsen perangkat lunak dan produsen perangkat keras seringkali harus melakukannya. Membuat investasi khusus yang besar, pembelian Motorola Mobility oleh Google memberikannya langsung kendali atas investasi perangkat keras khusus yang dibuat oleh Motorola Mobility. Jika semua yang diinginkan manajer dari seorang pekerja adalah agar pekerja tersebut muncul di tempat kerja, tingkat upah per jam dan jam waktu membentuk skema insentif yang sangat baik.
Kesimpulan yang pertama, metode optimal untuk memperoleh input tergantung pada sifat biaya transaksi dan sifat khusus masukan yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang dan presentasinya kurang baik, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan selamat menikmati videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.